Shalom saudara, kita sedang berbicara mengenai upah iman supaya kita dapat pengertian yang lebih jelas apa yang firman Tuhan katakan di dalam konteks kasih karunia. Ya kan, apa itu upah? Ya kan, atau warisan. Haleluya. Kalau kita makin mengerti ini, kita semakin bisa mengalir, ya. Haleluya, thank you Jesus. Karena kan kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usaha kita. Oke, nah sekarang kita sudah menjadi anaknya, kita sudah lebih mengerti, dan waktu itu sempat kita saya berbicara mengenai sifat-sifat Tuhan dari Mazmur 145 dan juga Mazmur 18. Karena benar-benar firman-Nya luar biasa. Di situ dikatakan bagaimana Allah itu setia dalam perkataannya, dia setia, dia penuh kasih, dia penuh rahmat dalam berurusan dengan kita. Dan dia menjadikan kaki kita kaki rusa betina, ya, supaya kita bisa berjejak di bukit-bukit. Itu bicara mengenai di dalam kerajaan Allah itu kita tidak dibatasin oleh kemampuan kita secara natural. Amin. Pendidikan kita, rupa kita, ya kan, kelebihan kemampuan kita secara natural, ya kan, itu tidak begitu. Kalau di dalam Tuhan itu dikatakan Galatia 3 ayat 26 ayat 29, ya, 26 bicara mengenai di dalam roh, di dalam Tuhan itu tidak ada laki atau perempuan. Amin. Kita semua bisa dipakai, ya kan, kalau kita mau. Haleluya, hak kita sama karena kita semua dibeli dengan harga yang sama. Tuhan tidak bayar saudara lebih daripada dia bayar untuk saya. Amin. Haleluya, karena mungkin saya salahnya lebih banyak dari saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Jadi kita dibeli dengan harga yang sama. Jadi waktu kita lahir baru, kita dihidupkan kembali. Kita masuk ke dalam suatu ketidakterbatasan sebetulnya. Tidak dibatasi oleh latar belakang kita siapa, kesalahan kita berapa banyak, ya kan, dosa kita berapa besar, kita siapa dulu sebelum kita terima Tuhan. Itu semua sudah lewat. Ya kan, sudah selesai. Sekarang kita sudah menjadi ciptaan baru, kita sudah ditaruh di dalam Kristus, kita sudah dalam kerajaan putranya yang dia kasihin, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Itu ada di Kolose 1, ya kan, ayat 12-14. Dia sudah melayakkan kita Allah Bapa kita karena darah Yesus. Ya kan, kita sudah dilayakkan, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Itu sebabnya kita tidak usah takut dengan kuasa kegelapan apa yang ada di dunia. Ya kan, kemudian kita sudah dipindahkan, diboyong ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oke, nah berdasarkan ini semua, haleluya, haleluya, karena semuanya dipusatkan kepada Bapa, pada Yesus. Nah sekarang bagaimana soal upah, ya kan? Waktu itu kita sudah dengar sedikit, ya. Kita hanya dengar baru sedikit, ya, baru secara general. Kita diingatkan lagi mengenai sikapnya Allah terhadap manusia, terhadap kita. Karena Allah itu tidak berubah-ubah. Kalau dia dulu selalu penuh kasih terhadap ciptaannya. Dia buka tangan dia dan memuaskan yang hidup. Amin, surah, haleluya, thank you Jesus. Haleluya, apalagi sekarang kita menjadi anaknya. Haleluya, haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi kita lihat di sini, karena kita, masa lalu kita, kekurangan kelebihan kita, itu sudah tidak lagi berlaku di dalam kerajaan Allah. Waktu kita lahir kembali, kita sudah jadi ciptaan baru. Kita tidak punya masa lalu di hadapan Tuhan loh, ya. Kalau saudara lihat bayi, saudara pikir nggak, aduh, kamu dulu masa lalunya siapa ya? Mungkin dulunya sebelum kamu lahir, kamu dulu perampok atau orang baik. Kita kan nggak pikir gitu sama bayi kan? Karena bayi itu nggak punya masa lalu. Dia dulu rohnya ada sama Tuhan. Amin. Setelah dia lahir baru dia punya lembaran baru. Kita juga gitu, saudara. Haleluya. Nah, kita sekarang lihat, haleluya, kita lihat dari seseorang yang masa lalunya tuh, dia sendiri mengatakan, saya tuh orang yang salah satu yang paling besar dosanya. Kenapa? Karena dia pernah sempat menganiaya tubuh Kristus dengan kejam, ya. Dengan kejam, saudara. Ditangkepin, dimasukin penjara. Tapi ini kata Paulus, ya kan, mengenai kasih karunia, dan ini kasih karunia nanti saudara dengar terus, ya. Haleluya. Tetapi di 1 Korintus 15 ayat 10.
bicara mengenai upah, ya kan, kasih karunia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, nah ini kan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi sini tidak ada kosher. Jadi sini Rasul Paulus mengatakan, I am what I am because of the grace of God. Aku sebagaimana aku sekarang, aku tuh mengalami ini karena aku tuh sungguh-sungguh loh ya, karena aku dan begini dan tidak, saudara. Haleluya. Dia tidak mengatakan begitu. Tapi dia mengakui bagaimana Tuhan pakai dia luar biasa. Ya kan? Dia dikasih pewahyuan yang luar biasa. Tapi dia katakan gini, karena kasih karunia. Dia menyadari itu. Itu semua pemberian Allah. Karena Rasul Paulus mau percaya. Dia mau terima. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Dan yang membuka pintu bagi kemurahan Allah untuk dinyatakan. Kenapa nggak terjadi kepada semua orang? Karena juga ada satu orang yang berdoa, Stefanus, waktu dia dilemparin dengan batu, dia berdoa, Tuhan jangan tanggung itu ke mereka. Ya, doa di mana Stefanus membalas kejahatan dengan kebaikan. Di situ buka pintu untuk kasih karunia Tuhan menjamah Saulus, sehingga dia jadi Paulus. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan sekarang ini di bumi dia bekerja melalui orang-orang, melalui iman orang-orang percaya. Kalau orang mau percaya, ya kan, mau mengaku, mau percaya sama dia, baru dia bisa bekerja. Tuhan itu tidak bisa kalau orang tidak mau percaya, saudara. Amin. Makanya kenapa sampai tunggu lama baru Yesus lahir? Ya kan, kenapa harus tunggu berapa ribu tahun, berapa ratus tahun? Karena harus ada orang yang mau kasih respon. Amin. Kenapa sampai 400 tahun umat Israel, ya kan, baru Tuhan turun dan membebaskan mereka dari tekanan Mesir. Karena setelah 400 tahun baru mereka mulai berseru. Sebelum itu tidak ada yang berseru. Alkitab bilang mereka ada di geronggang-geronggang di dalam penjara, tapi tidak ada yang berseru restorasi. Haleluya. Jadi kita lihat di sini Tuhan bekerja sama melalui manusia, yaitu apa? Tanpa manusia membuka pintu untuk dia tidak bisa. Ya memang, ya kan, dia sudah mengatakan itu. Dia sudah melepaskan nubuatan. Akan ada penyelamat yang lahir dari Hawa, yang akan menghancurkan kepala iblis. Tapi itu nubuatan dia, dan nubuatan itu cepat atau lambat tergantung dari respon manusia. Makanya saudara, cepat apa lambatnya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, itu tergantung respon kita. Amin. Semakin kita mau terbuka, semakin kita mau rendah hati, itu lebih lagi kuasanya dinyatakan. Nah, kita bicara mengenai upah iman. Ya kan, upah iman. Di sini Rasul Paulus mengatakan, ya kan, aku bekerja keras lebih dari mereka semua. Tapi dia bilang ini, tetapi bukannya aku loh ya. Dia gak meremegah. Aku lu begini dan begitu loh ya. Tapi dia bilang, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Tuhan akan menyebabkan kuasa urapan itu, ya kan, yang di dalam Kristus juga bekerja dalam kita. Amin. Kita bisa mulai lebih lagi berjalan di dalam kepenuhan Allah. Itu tergantung dari kerelaan kita mau berakar dan berdasar dalam kasih, mau percaya. Amin. Itu doa Efesus 3 ayat 16-21. Sebelum bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih berlimpah. Sebelumnya dikatakan, ya kan, supaya kita berakar dan berdasar dalam kasih. Amin, saudara. Karena di perjanjian baru ini kita tidak dibatasi oleh pendidikan kita, ya kan, oleh kemampuan kita secara langsung. Nah, Tuhan bisa pakai, ya kan, kayak Rasul Paulus ini, dia seorang Farisi yang elit. Ya, pengertian dia akan firman itu dipakai untuk menjelaskan. Tapi dia tidak dilayakkan berdasarkan itu. Amin. Tuhan itu bijaksana ya. Ya kan? Dia bekerja di dalam umatnya, dan umatnya Stefanus kasih respon, dia berdoa untuk Rasul Paulus yang dia lagi sakit dilemparin batu, tapi ada kemuliaan Tuhan,
dari situ buka pintu untuk kemurahan Tuhan menjamah Saulus. Dia mau percaya Tuhan, dia mau percaya, dia jadi Paulus. Amin. Yang teroris dia malah jadi rasul. Haleluya. Jadi setiap kali kita mau percaya sama dia, kita membuka diri kita terhadap kepenuhan dia, kuasanya untuk bekerja, kasih karunia-Nya. Sehingga haleluya, kita tidak dibatasi oleh kemampuan natural kita. Sama seperti Rasul Paulus juga, ya kan? Haleluya. Walaupun haleluya, dia harusnya dihukum, ya kan? Tapi oleh kemurahan Tuhan malahan dia mengalami kemurahan Allah yang luar biasa. Karena dia sudah bunuhin berapa orang, saudara. Haleluya. Kalau kita secara natural, waduh, orang gitu harusnya dihukum. Tapi kalau Tuhan enggak. Tuhan menggenapi firman-Nya yang mengatakan mengatasi apa yang jahat dengan yang baik. Ya, manusia sudah jahat dulu ya, meninggalkan Tuhan, menolak Tuhan, tapi dia atasin dengan kebaikan. Dia menyerahkan putranya. Anyway, jadi dikatakan di sini Rasul Paulus mengakui bukan aku, tetapi kasih karunia Allah, ya kan, yang menyertai aku. Jadi sewaktu kita terima Yesus, ya kan, waktu kita terima Yesus, Alkitab mengatakan Tuhan memberikan gifts kepada kita. Tuhan kasih talenta di dalam kita. Dan talenta itu, ya kan, kemampuan itu adalah kasih karunia. Itu tidak butuh pertobatan. Ya kan? Itu dalam arti kata, Rasul Paulus sudah bertobat dan itu dia bisa kembangkan karena dia sebetulnya dipanggil sebagai rasul. Tapi ada orang-orang juga, orang yang tidak lahir baru, ya kan, ada talenta lain. Misalnya orang itu bisa nyanyi, suaranya bagus sekali. Orang itu bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Tapi tidak pernah lahir baru. Kok bisa? Kemampuan itu bukan dari iblis ya. Itu dari Tuhan, saudara. Karena iblis tidak bisa mencipta. Tuhan yang mencipta. Ya kan? Nah, tapi kenapa itu orang dunia bisa jadi luar biasa, terkenal, hebat. Ya kan? Karena tanpa pertobatan. Tapi kalau disertai pertobatan, kemuliaannya jadi luar biasa. Apalagi kalau dipakai buat memuliakan Tuhan, seperti Rasul Paulus ini jadi luar biasa. Amin, saudara. Jadi luar biasa. Jadi dia berbuah yang potensi maksimal. Ya kan, panggilan dia digenapin. Ya, Abraham juga gitu ya. Dalam segala kelemahan dia, Abraham terus mau datang sama Tuhan. Dia tidak bersembunyi dari Tuhan. Dia mau ketemu Tuhan lagi. Dia mau terus percaya sama Tuhan. Sehingga panggilan Tuhan untuk dia ditetapkan jadi berkat bagi banyak bangsa, dari keturunanmu nanti semua bangsa, segala bangsa diberkati, itu digenapi, yaitu Yesus, yaitu anugerah kebenaran, dibenarkan karena iman. Amin, saudara. Kasih karunia Tuhan menyebabkan Abraham mau percaya dengan mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dia tidak takut, dia tahu sumber keberhasilan dia, kekayaan dia, kemakmuran dia, itu Tuhan. Maka dia nanti kita ke situ ya. Karena yang pertama yang disebut reward, upah itu ada di Kejadian 15. Amin. Setelah Abraham menang perang dengan 318 pegawainya yang terlatih. Dan dia perang itu bukan untuk kepentingan dia loh, saudara. Bentar, saya minum dulu ya. Dia perang itu karena dia mau membantu Lot. Amin. Dia mau membebaskan keponakannya dia. Karena dia mau mengasihinya. Dan kemudian dia memberikan perpuluhan. Yang kita kasih dulu sebentar ya. Haleluya, thank you Jesus. Di kejadian 14 ya, sebelum kejadian 15, karena kata upah tuh disebut nomor 1 pertama kali di kejadian 15. Sebelum itu, ya kan, kasih karunia Tuhan menyebabkan Abraham tuh lewat ujian iman. Karena iman kita semua akan diuji. Ya kan? Iman kita semua akan diuji. Ya kan, dan itu tidak susah. Kita hanya perlu bergantungan sama dia. Jadi di sini kan dikatakan setelah
Setelah dia menang, saya baca dari ayat 17. Ini bicara mengenai upah iman. Saya baca Kejadian 14 ayat 17, dari ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. 5 raja lewat 4 raja. Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari apa kemenangan dia sudah peroleh, ya saudara ya. Nah, di sini Melkisedek itu apa? Itu adalah penampakan dari Yesus waktu itu sebelum dia lahir sebagai anak manusia. Ya kan? Dia imam. Ya kan? Haleluya. Dan Abram kemudian memberikan 1/10. Haleluya. Dan di sini dikatakan, imam ini mengatakan, Allah, terpujilah Allah yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Amin, saudara. Jadi yang bikin Abraham bisa menang, walaupun pegawai dia bukan tentara loh, tapi terlatih, tapi bukan tentara, bisa mengalahkan yang lain. Beberapa raja loh, saudara. Haleluya. Beberapa raja, ya kan? Dan dia menang karena dia, Allah memegang perjanjiannya. Kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita berhak mengalami pertolongan dia terus-menerus loh. Saat waktu kita percaya terus kita akan mengalami, saudara. Mengalami, karena Allah itu Allah perjanjian. Makanya kita disuruh sering ingat Yesus perjamuan kudus. Kenapa? Bukan supaya kita jadi benar, tidak. Tuhan mau kita hidup dengan kesadaran, saya punya perjanjian. Karena dulu orang Israel, saudara, haleluya, thank you Jesus. Dulu mereka aja tidak sempurna, hanya karena darah binatang. Ya, mereka terus persembahkan. Mereka mengalami perlindungan supranatural, peningkatan supranatural, ya kan? Banyak hal kebaikan Tuhan dinyatakan. Padahal mereka semua persembahkan darah binatang. Apakah mereka semua baik? Apakah mereka semua benar? Tidak kan, dari kelakuan tidak. Tapi kenapa kok Tuhan bisa melindungi, memberkatin? Ya, bahkan waktu ada yang mau coba kutuk, tidak bisa dikutuk. Ya kan, tetap selama ada darah binatang yang dipersembahkan. Amin. Karena Allah tidak melihat kesalahan mereka karena ditutupi darah. Amin, saudara. Nah, tapi saat Israel rubah Tuhan. Bukan lagi Tuhan yang jadi Tuhan, tapi mulai beribadah kepada Allah lain dan mereka berhenti mempersembahkan darah. Disitulah dosa mereka terekspos. Amin. Dan seringkali anak Tuhan tidak mengerti ya. Wah, dia udah lama gak ke gereja, terus dia kecelakaan. Itu tuh teguran Tuhan. Itu bukan teguran Tuhan. Karena kalau seseorang itu pernah ke gereja, tergantung gerejanya ya, kayak apa ya. Kalau gerejanya tidak mengerti, ya belum tentu semua gereja mengajarkan perjanjian baru. Ada yang nyampur ya. Nah, tapi maksudnya gini lah, kalau dia menjauh dari Tuhan, ya dia tidak mau terlibat. Saya masih oke kok, saya masih banyak uang, bisnis saya oke, gini, begini dan gitu. Ya kan, apa yang terjadi? Ialah dia akan mulai melalaikan. Ya kan, kayak dulu orang Israel, ya persembahkan terus darah sehingga ada kesadaran sudah diampunin, kesadaran dikasihin, itu bisa kurang. Dari situ, akan ada rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini, kalau kita sebagai orang anak Tuhan, kita tahu loh kalau kita salah loh. Ya kan, kita harusnya terima lagi anugerah kebenaran. Kita persembahkan lagi darah kepada Tuhan dengan percaya lagi, meneguhkan kita lagi diri kita bahwa kita sudah diampunin. Ya kan, dari situ hati nurani kita kemudian dipelihara, ya kan, kebersihan, kekudusannya, damai kita dari segala sesuatu yang bersifat rasa bersalah, merasa kurang, rasa takut. Karena itu yang buka pintu sama iblis. Sebelum dia bisa mencuri, membunuh, merusakkan, ya kan, dia tidak akan langsung ya. Dia nggak bisa bunuh manusia langsung. Dia harus kasih saran, ide,
hal-hal yang membuat orang itu kemudian kalau anak Tuhan, dia berusaha bikin anak Tuhan itu berdiri atas kebenarannya sendiri. Karena kalau sudah berdiri atas kebenarannya sendiri, itu dosanya terekspos. Masuk dalam perselisihan lah, apalah, kemelut lah, stres apa. Karena merasa kering, merasa rasa bersalah, di situ dia bisa curi, bunuh, rusakkan. Ya kan, menghancurkan. Tapi kalau tidak, kalau terus-menerus, ya kan, percaya kita kepada firman-Nya, kepada kasih karunia, itu akan memurnikan. Tapi kalau tidak, bisa buka pintu sama iblis, bukan Tuhan. Ya kan, bukan Tuhan tidak mau, Tuhan tidak bisa. Karena dia hanya membenarkan orang yang percaya kepada apa? Yang percaya bahwa Yesus adalah kebenarannya. Saat orang itu tidak geser, walaupun sudah dibenarkan, tapi dia mulai geser. Dia mulai pikir, saya dibenarkan karena saya giat, saya rajin pelayanan ini dan sebagainya. Dia mulai geser. Jadi bukan lagi persembahkan darah. Dia merasa perbuatannya dia di situ ada terekspos dengan apa? Ya kan, dengan penghakimannya Tuhan. Karena hukum Taurat itu tidak perlu iman. Yang penting kita melakukan aja. Lakukan yang penting kita tidak hidup dalam dosa, kita melakukan yang benar. Tidak bisa, saudara. Hukum Taurat itu tidak dengan iman. Ya kan? Nah, disitulah kemudian buka pintu sama iblis, dan orang yang tidak mengerti bilang, oh itu Tuhan yang tegur. Tuhan tidak menegur kita dengan segala sesuatu yang Yesus sudah tanggung. Yesus sudah jadi kutuk, Yesus sudah tanggung akibat dosa kita. Dia tidak pernah dia sudah ditinggalkan Allah, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak mungkin menghukum kita lagi dengan segala kutukan. Tuhan Yesus tidak datang untuk menuntut, Alkitab bilang, untuk menghakimin. Tidak. Itu bukan dari Tuhan. Ya kan? Tapi dia datang untuk memberikan hidup. Nah, saat anak Tuhan menjauh, ya kan, dari gereja yang benar loh ya. Ada yang kadang saya nggak bilang semua, saya nggak tahu. Tapi saya tahu ada yang balik lagi kepada hukum Taurat. Ya kan? Itu bukan urusan saya ya. Maksudnya saya percaya Tuhan lagi memulihkan gereja Tuhan. Tapi kalau dia mulai berpikir dia oke, dengan dia tidak menjaga, dia tidak makan lagi penebusan Yesus, ya kan? Itu nanti akan membuka pintu bagi iblis, dan itu bukan Tuhan sama sekali. Itu bukan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada apa-apa, kita jangan cepat-cepat bilang itu Tuhan ya. Karena Yesus tidak datang untuk menghukum, untuk mengambil, untuk kasih pelajaran dengan bikin orang jadi susah. Oh itu disinilah Tuhan mengajar saya udah bangkrut, di sini saya itu bukan Tuhan. Tuhan Yesus tidak datang untuk membuat orang jadi miskin. Pernah nggak waktu di bumi satu orang dia bikin bangkrut? Nggak pernah, saudara. Amin. Dan suara-suara, kita perlu lebih ngerti bahwa suara-suara yang kita dengar tidak semuanya dari Tuhan. Suara-suara di dalam kita bisa suara tubuh kita, suara jiwa kita, ya kan, suara iblis bisa. Kita harus tahu yang bisa nolong kita itu firman. Karena firman Allah itu hidup, tajam, seperti lebih daripada pedang bermata dua apapun. Makin kita membiarkan firman yang di dalam kita, kita akan makin tahu memilah yang mana dari Tuhan, yang bukan. Amin, haleluya. Karena sudah jelas Alkitab bilang di Yakobus 1 ayat 16 sampai 17. Ya kan, jangan sesat. Ya kan, jangan sesat karena ada yang sesat rupanya. Kenapa kita disuruh berdoa pewahyuan untuk mengenal Tuhan dengan benar? Karena ada pengenalan yang tidak benar yang menyeret kita kembali. Ya kan? Untuk kepada perjanjian lama. Jadi sudah percaya Yesus, tapi mulai sekarang hati-hati ya. Nah, itu kan. Hati-hati kalau kamu nggak benar-benar melakukan, nanti Tuhan akan tegur kamu, ya kan? Nah, kita bisa memperingatin, ya kan? Jangan ada peringatan, nasihatnya di dalam Tuhan. Ya kan, saya suka peringatin orang, kalau kamu begini, ya kan, Tuhan tidak hukum, nggak mungkin lagi. Tapi ada iblis, nanti ada ketunda lagi. Kenapa? Ketunda lagi. Karena masih bergantung sama pengertian sendiri. Ya kan, tidak mau sabar, tidak mau bertekun. Lebih membiarkan dagingnya dan tubuhnya, mengikuti tubuhnya ya. Keinginan tubuh ya, memuaskan keinginan tubuh. Ya kan? Sedangkan itu tidak bisa kasih kita kepuasan. Amin, saudara. Kita dikasih segala sesuatu untuk kita nikmatin aja. Kepuasan datang dari Dia. Ya kan?
kita bisa peringatin, ada nasihat. Tapi bukan karena supaya Tuhan membenarkan, bukan untuk kita dilayakan. Tapi karena kita sudah dilayakan, jangan sia-siakan. Amin. Jangan sia-siakan. Haleluya. Sama seperti dikatakan di Ibrani ya, Ibrani pasal 12. Jangan seperti Esau ya, melalaikan hak sulungan dia. Ya kan nanti menyesal. Karena kesempatan itu terbatas. Ya, namanya kesempatan itu terbatas. Pakai kesempatan. Haleluya, sehingga nanti tidak terbatas waktu mau cari-cari udah nggak ada, udah hilang kesempatan itu. Amin. Haleluya. Sekarang kita dikasih kesempatan dengan banyak sekali pewahyuan, banyak sekali fasilitas untuk kita dapat upah iman di bumi dan di kehidupan yang akan datang. Dan Dia menopang kita. Dia pengasih dan penyayang. Dia selalu mengasihi kita. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Jadi balik lagi tadi bicara mengenai Abraham. Ya, Abraham kasih sepenuhnya. Kemudian dikatakan di sini. Saya berusaha untuk jangan lewat. Jangan lewat dari waktu yang sudah ditetapkan ya. Terus dikatakan di sini ya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham setelah Abraham kasih perpuluhan ya. Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasit pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-sekali. Wow, luar biasa ya. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yaitu Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Amin, saudara. Haleluya. Jadi di sini Abraham menyadari, ya kan, berkat dia, perlindungan, kemenangan itu dari Tuhan. Makanya dia tidak mau berkompromi. Dia juga tahu orang Sodom itu seperti apa ya. Mereka bukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak punya perjanjian. Ya kan, mereka hidup dari memuaskan diri mereka. Ya kan, yang penting rasa enak, yang penting happy-happy. Ya kan, ya itu ya. Jadi Abraham suka perhatikan. Jadi waktu itu dia sempat bohong karena dia bilang gini. Rajanya bilang, kenapa kamu bohong? Abimelek ya, habis saya lihat di sini pada nggak takut Tuhan. Jadi dia perhatikan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, upah iman. Kalau kita bilang kan Ibrani 11 ayat 6, ya kan, dia memberi upah, pemberi upah. He is a rewarder. Pemberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh cari dia, yang sungguh-sungguh sepenuh hati. Amin. Haleluya. Tidak susah untuk percaya Tuhan. Hanya mau aja, hanya mau sungguh-sungguh, mau sepenuh hati aja. Walaupun saudara lagi susah apapun, tidak bisa ini, tidak begitu, ya kan, sama seperti Yusuf. Waktu dia dikasih mimpi dari Tuhan, saya percaya Yakob ajar dia. Amin, saudara. Makanya ada waktu dia dicoba, Tuhan keluar dari mulut dia dan dia tidak pahit hati. Ya kalau dia pahit hati, dia tidak ada hubungan sama Tuhan, tidak mungkin. Ya kan, dia bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup dia. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Apakah saudara dan saya bisa ngomong hari ini? Bapak, segala yang aku miliki itu karena Engkau. Tapi Alkitab bilang jangan ngomong dalam hatimu. Jangan di mulut di gereja, oh Tuhan semua milikku, semua milikmu. Tapi di dalam hati bilang, ini aku nih susah payah loh. Aku yang kerja. Memang Tuhan, tapi kan aku yang begini, aku yang gitu. Makanya, loh, itu dalam hati. Mulutnya ngomong lain, hatinya ngomong lain. Tapi kalau Abraham keluar dari tindakan dia. Biarpun kita ngomong, oh semua Tuhan, oke. Lihat cara engkau pakai uang, lihat cara kita pakai uang, lihat cara kita memilih dalam hidup kita, cara kita bergaul, dan kita bisa meningkat. Kita bisa lebih menyadari kayak Abraham ini. Wow. Kita punya jenis iman yang sama, upah iman. Karena dia terus percaya. Dia terus percaya, tidak berhenti percaya, terus bergaul. Dia percaya apa? Dia percaya dibenarkan karena iman. Biarlah saudara dan saya percaya terus, upah iman
Apa? Apa yang bisa beri kita kekuatan untuk terus sungguh-sungguh? Kalau kita terus mau percaya, saya dibenarkan karena iman. Teguhkan lagi, saya dibenarkan karena iman, bukan karena jerih payah, bukan karena perbuatan kelayakan saya. Walaupun saya udah rajin ikut doa, saya suka memberi, saya suka bantu orang, saya menikmati, tapi balik lagi, saya dibenarkan karena Yesus. Terus saudara persembahkan, kembalikan itu pada Tuhan. Saudara akan jadi orang yang giat dan sungguh-sungguh. Seperti Abraham. Amin, saudara. Saudara akan berani. Amin, Tuhan akan kasih saudara kekuatan. Amin, saudara. Haleluya, saudara tidak akan dipermalukan. Abraham tidak dipermalukan. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Dia mengalami penggenapan janji Tuhan. Ya kan? Jadi waktu itu, jadi Tuhan mau hati saudara. Soal kita kasih perpuluhan juga, soal kita menabur juga, ya. Ya kan? Itu makanya jangan fokus ke uang. Karena yang difokuskan, yang asalnya itu hanya ekspresi dari siapa yang kita andalkan. Kita nggak bisa bilang, Tuhan, kayak Abraham, Tuhan, aku mengandalkan Engkau ini itu, tapi aduh, aku nggak mau kasih. Berarti mulutnya sama hatinya beda. Kenapa Tuhan mau kita kasih perpuluhan, mau kita menabur? Ayo supaya kamu kaya dalam kasih karunia ini. Menabur bukan hanya perpuluhan. Kenapa? Tuhan mau hatinya kita. Ya kan, di mana harta kita berada, di situ hati kita. Apa yang kita anggap penting dalam hidup kita? Apa yang jadi andalan hidup kita? Ya kan, mulut kita bisa ngomong sesuatu, tapi hati kita apa? Apa yang kita lakukan itu menunjukkan hati kita yang sebenarnya. Nah, di sini Abraham menunjukkan hati dia yang sebenarnya. Saya tidak mau kompromi. Dia tahu orang Sodom itu gimana. Amin, saudara. Haleluya. Dia bilang, oh no, enggak, no. Amin, saudara. Waktu itu saya juga oleh anugerah Tuhan pernah mengalami mau ditekan, ya kan, mentang-mentang itu satu cerita ya, saya singkat aja. Saudara saya mungkin dia merasa dia banyak uang lah, inilah itulah, terus mau mulai atur-atur, mau bikin saya jadi menyembah berhala seperti dia. Saya tidak mau, no. Saya sudah cukup, sudah jadi berkat, oke. Saya nggak mau di situ, saya nggak mau tinggal di situ, ya kan. Sama, ya kan, puji Tuhan karena upah iman, karena saya percaya, hey Tuhan kok, saya di situ tidak numpang, saya di situ karena lagi ada yang sakit suaminya. Amin. Sekarang anaknya datang, sikapnya kurang ajar, karena biasanya mereka mungkin banyak uang, mereka pikir selalu orang, iya, takut nggak boleh sampai bikin marah, supaya mereka, oh saya tidak. Saya di situ tuh jadi berkat, sudah oke, ya kan, mau tekan saya keluar, saya nggak mau. Dan Tuhan siapkan saya tidak dipermalukan loh. Dan mereka melihat itu, bahwa saya diberkatin, saya di situ tidak numpang hidup. Kenapa? Karena mereka lagi nyembah uang itu sebagai jati diri mereka. Mereka pikir, wah saya ini kan lebih diberkatin dari kamu, saya punya gini dan punya itu. Tapi hidup mereka susah, gak ada damai. Ya kan, saya tahu karena apa? Karena cinta uang itu bikin jadi begitu, jadi masalah, saudara. Saya tidak mau tunduk, saya keluar dari itu. Saya nggak mau tempatnya mewah, kayak banyak fasilitas, tidak. Tapi Tuhan tidak permalukan. Amin, saudara. Selama saudara mau mengandalkan Dia, Dia tidak akan permalukan saudara. Haleluya, Tuhan memberkati.